Selamat pagi, kami dari grup 6 kelas SCEC, jurusan Business Management, Binus University Online Learning Program, akan menyampaikan presentasi tugas kelompok ketiga dari mata kuliah Business Risk Analysis. Ada 3 pertanyaan pada tugas kelompok ketiga ini, di mana seluruh pertanyaan adalah menganalisis kasus PT Sun Prima Nusantara Pembiayaan yang selanjutnya akan disebut SNP Finance. SNP Finance menerbitkan 3 medium term notes atau MTN sebesar 1,852 triliun rupiah dan menghadapi kasus gagal bayar dari 2 seri MTN pada tahun 2018 dengan total bunganya saja 6,75 miliar rupiah. Selain itu, SNP Finance juga mengalami kesulitan membayar utang pada 14 bank kreditur dengan total nilai sebesar 1,4 triliun rupiah. Kasus SNP Finance pertama kali diangkat oleh Bank Panin sebagai salah satu bank kreditur. Kemudian Bank Mandiri melalui auditor kantor akuntan publik atau KAP yang lainnya memidanakan KAP yang mengaudit SNP Finance karena tidak mengaudit dengan sebenarnya. Pertanyaan pertama dari tugas kelompok ketiga ini adalah mengenai ada tidaknya peran manajer risiko pada SNP Finance. Dengan munculnya kasus ini sudah jelas membuktikan tiadanya peran manajer risiko. Kalaupun ada, maka fungsinya tidak efektif atau lemah. Risk management yang efektif seharusnya mampu mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang dihadapi perusahaan. Pengawasan risiko S&P Finance yang seharusnya dilaksanakan oleh anggota manajemen risiko, jika ada, tidak berjalan efektif dikarenakan kurangnya kompetensi, alat atau proses untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi risiko pun tidak diketahui ada tidaknya. Selain itu, tidak ada dokumentasi yang menyatakan keberadaan manajer risiko dan perannya, ditambah lagi lemahnya integritas proses audit yang menyebabkan fraud oleh manajemen. Kasus SNP Finance seharusnya dapat dicegah jika ekosistem manajemen risiko berfungsi dengan baik. Ekosistem manajemen risiko dibentuk oleh 3 elemen, yaitu regulator yang seharusnya secara efektif menjalankan pengawasan yang proaktif, perbankan yang menguatkan penerapan fungsi risiko kredit secara intensif, dan organ inti perusahaan dengan anggota yang memiliki integritas dan kompeten dalam penerapan Good Corporate Governance atau GCG dan Enterprises Risk Management atau ERM yang efektif. Kesimpulan yang dapat diambil dari jawaban nomor 1 ini adalah kegagalan SNP Finance yang paling mendasar adalah GCG dan ERM yang buruk, sehingga peran manajer risiko besar kemungkinan tidak ada atau tidak berfungsi. Otomatis hal ini mengakibatkan kegagalan audit internal dan eksternal. Jika SNP Finance memiliki GCG dan ERM yang efektif dengan standar internasional seperti ISO 37001 anti penyuapan, ISO 19600 untuk manajemen kepatuhan, dan ISO 31000 dalam manajemen risiko, kasus tersebut dapat dicegah atau dimitigasi sehingga dampak kerusakannya minimal. Pertanyaan berikutnya, nomor 2 adalah masalah utama yang dihadapi SNP Finance. Apakah risiko tata kelola atau risiko keuangan? Kami berpendapat bahwa akar masalah SNP Finance sudah jelas risiko tata kelola. Risiko keuangan hanyalah risiko konsekuensi yang timbul bersamaan dengan risiko reputasi dan risiko sistemik mengingat nilai utang SNP Finance sangatlah besar dan melibatkan sejumlah kreditur. Risiko tata kelola sebagai problem utama terjadi karena kegagalan komite audit dan dewan komisaris yang tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan baik, sehingga anomali dalam laporan keuangan dan perilaku manajemen yang tidak etis tidak terdeteksi. Manajemen risiko yang terintegrasi atau ERM juga tidak diketahui fungsinya di SNP Finance. Tidak adanya ERM menyebabkan manipulasi data oleh manajemen juga tidak terdeteksi karena tidak adanya kolaborasi data antar divisi. Dampak dari risiko tata kelola PT SNP Finance ini mengakibatkan damage atau kerusakan yang serius, terutama terhadap reputasi di mata regulator, kreditur, dan pasar. Rusaknya kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan
dan lingkungan kerja yang tidak memiliki budaya etis dan integritas. Risiko tata kelola S&P Finance sebagai akar masalah memunculkan 3 risiko konsekuensi. Pertama, risiko keuangan. Ketidakmampuan perusahaan mengelola likuiditas dan memastikan pendapatan cukup untuk membayar kewajiban menyebabkan S&P Finance mengalami gagal bayar MTN. Tidak adanya perencanaan keuangan yang matang serta pendapatan yang tidak seimbang dengan kewajiban utang yang terus meningkat, memperlihatkan S&P Finance juga tidak melakukan kontrol atas likuiditas perusahaan. Hal tersebut menyebabkan bukan hanya kerugian S&P Finance sendiri, tetapi juga menyeret 14 bank kreditur bersamanya. Dampak risiko keuangan ini cukup devastatif atau sangat-sangat merusak, tidak hanya bagi S&P Finance, tetapi juga memengaruhi ekosistem pembiayaan. Kepercayaan kreditur dan mitra keuangan hilang. Masyarakat menjadi ragu untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan. Tekanan keuangan karena besarnya kewajiban utang yang harus dibayar menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Hal ini juga menyebabkan efek sistemik pada sektor pembiayaan dan perbankan yang bekerja sama dengan S&P Finance. Risiko konsekuensi yang kedua adalah risiko reputasi. Risiko reputasi ada akibat tindakan, keputusan, atau kegagalan perusahaan menyebabkan hilangnya kepercayaan dari pelanggan, mitra, kreditur, investor, dan masyarakat umum. Risiko reputasi pada S&P Finance disebabkan oleh, pertama, gagalnya tata kelola, yaitu fraud yang dilakukan oleh manajemen merusak kepercayaan pemangku kepentingan terhadap integritas S&P Finance dan komite audit dan dewan komisaris yang mandul untuk mendeteksi dan mengelola risiko. Kedua, gagal bayar utang MTN oleh S&P Finance menyebabkan kerugian besar 14 bank kreditur. Publikasi media memperburuk reputasi perusahaan. Ketiga, kreditur kehilangan kepercayaan karena merasa dikhianati oleh laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, dan regulator menganggap S&P Finance sebagai ancaman bagi stabilitas sistem keuangan. Dampak risiko reputasi bagi S&P Finance adalah kreditur tidak lagi bersedia memberikan pinjaman baru, memperburuk masalah likuiditas perusahaan. Reputasi buruk menyebabkan investor menarik dukungan, sehingga sulit bagi perusahaan untuk mendapatkan modal untuk pengembangan usaha, dan nama S&P Finance akan terus dikaitkan dengan kegagalan tata kelola dan finansial, dan hal ini mempersulit upaya pemulihan atau relaunch bisnis yang merupakan kerugian jangka panjang. Risiko konsekuensi yang ketiga adalah risiko sistemik. Kasus S&P Finance menyebabkan dampak luas pada industri atau sistem ekonomi secara keseluruhan. S&P Finance gagal membayar MTN yang menyebabkan kerugian besar bagi 14 bank kreditur, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembiayaan dan perbankan yang terlibat dalam pinjaman perusahaan. Ketidakmampuan S&P Finance memenuhi kewajibannya menyebabkan domino effect, di mana bank kreditur menghadapi tekanan likuiditas dan menjadi lebih selektif dalam memberikan pinjaman. Hal ini memperburuk kondisi pasar. Perusahaan pembiayaan lain yang sejenis menjadi terkena imbas karena dianggap memiliki risiko yang serupa, sehingga regulator memperketat aturan dan pengawasan terhadap sektor pembiayaan. Dampak dari risiko sistemik adalah efek domino di mana kerugian yang diderita oleh bank melemahkan stabilitas mereka, memengaruhi kemampuan mereka untuk memberikan kredit ke sektor lain. Kemudian, publik kehilangan kepercayaan terhadap sistem pembiayaan karena merasa tidak terlindungi dari risiko seperti ini. Dan yang terakhir, ketidakstabilan di sektor pembiayaan dapat menyebar ke sektor ekonomi lain, menciptakan krisis keuangan yang lebih luas. Kesimpulan dari jawaban nomor 2 ini adalah risiko tata kelola merupakan akar masalah S&P Finance. Sistem tata kelola yang lemah membuat S&P Finance rentan terhadap fraud dan pelanggaran etika, serta tidak adanya proses untuk mengevaluasi kinerja direksi dan mendeteksi perilaku tidak jujur secara dini.
Risiko tata kelola menimbulkan risiko keuangan sebagai risiko konsekuensi pertama, yaitu gagalnya S&P Finance dalam mengidentifikasi kemampuan untuk memenuhi kewajiban utang, meskipun telah menerbitkan MTN. Penerbitan MTN dengan nilai besar juga menandakan kurangnya kontrol dan pengawasan perusahaan S&P Finance dalam mengambil risiko berlebihan tanpa mempertimbangkan kapasitas keuangan. Risiko reputasi sebagai risiko konsekuensi kedua menunjukkan ketidakmampuan perusahaan untuk mengelola risiko finansial dan tata kelola, sehingga merusak reputasinya di mata kreditur, regulator, dan pasar. Kerugian yang ditanggung oleh 14 bank kreditur menunjukkan dampak sistemik dari kegagalan manajemen risiko di S&P Finance. Pertanyaan terakhir adalah mengenai strategi yang perlu dilakukan S&P Finance untuk menghadapi atau menghindari risiko yang terjadi. Penerapan strategi GCG dan IRM Bank Sinarmas sebagai entitas utama konglomerasi Sinarmas Financial Services menjadi studi perbandingan. Prioritas strategi untuk S&P Finance berfokus pada 4 hal utama, yaitu memperbaiki atau memperkuat sistem tata kelola, kemudian mengadopsi IRM, meningkatkan transparansi untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan membangun budaya perusahaan yang berbasis etika. Keempat, fokus strategi ini akan dirinci pada slide berikutnya. Strategi pertama adalah perbaikan sistem tata kelola S&P Finance. Bank Sinarmas menerapkan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran di seluruh unit bisnis konglomerasi. S&P Finance dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip yang sama untuk membangun sistem tata kelola yang baik dengan mengadopsi pedoman GCG sesuai dengan standar internasional dan nasional, seperti OECD Principles of Corporate Governance. Contohnya, S&P Finance dapat melakukan penguatan hak pemegang saham untuk memastikan semua pemegang saham, termasuk minoritas, memiliki hak yang setara untuk memperoleh informasi yang relevan dan akurat terkait perusahaan. Salah satunya adalah transparansi dalam laporan keuangan kepada seluruh pemegang saham, regulator, dan stakeholders lainnya. Struktur organisasi S&P Finance juga perlu dibenahi agar lebih ramping atau lean structure untuk mengurangi lapisan manajemen dan birokrasi yang berlebihan. Pelaporan strategis harus dipastikan diterima langsung oleh Dewan Komisaris. Selain itu, divisi baru seperti unit manajemen risiko, unit compliance, atau unit digitalisasi perlu dibentuk untuk mendukung operasional yang lebih efisien dan strategis dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko tata kelola dan keuangan. S&P Finance juga perlu membentuk komite tata kelola yang ahli dalam GCG dan IRM dan dipimpin oleh komisaris independen yang telah lulus fit and proper test dan melibatkan auditor eksternal berintegritas. Strategi ini juga diterapkan oleh Bank Sinarmas di mana 2 dari 3 komisaris adalah anggota independen. Berikutnya adalah strategi pengawasan risiko oleh Dewan Komisaris yang memiliki akses penuh ke informasi risiko. Tujuannya adalah agar Dewan Komisaris dapat mengambil langkah mitigasi strategi. Hasil temuan risiko kemudian diaudit dan dievaluasi Dewan Komisaris bersama dengan tim audit internal untuk kemudian menginstruksikan kepada Dewan Direksi agar menindaklanjuti temuan tersebut. Laporan keuangan dan kinerja operasional diaudit oleh auditor eksternal atau independen yang memiliki integritas dan kejujuran tinggi. Setiap temuan risiko utama harus dilaporkan dan langkah mitigasi yang diambil secara transparan kepada stakeholder. Dampak dari implementasi strategi tata kelola ini diharapkan dapat mengurangi risiko pelanggaran etika dan manipulasi data, meningkatkan kepercayaan para stakeholders, serta dengan ditunjuknya anggota independen dapat mengurangi risiko konflik kepentingan atau conflict of interest. Fokus strategi kedua adalah mengadopsi IRM atau Enterprise Risk Management.
S&P Finance perlu mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam semua proses pengambilan keputusan terkait risiko, membentuk komite pemantauan risiko yang bertindak secara independen dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris akan mendukung efektivitas pelaksanaan manajemen risiko. Komite ini bekerja dengan berlandaskan pada kerangka kerja seperti ISO 31000 dan dipimpin oleh seorang CRO atau Chief of Risk Officer. Evaluasi risiko kredit harus dilakukan sebelum S&P Finance memberikan pembiayaan besar melalui pengumpulan data nasabah, termasuk riwayat kredit, pendapatan, aset, dan memverifikasi data tersebut melalui lembaga kredit atau biasa disebut BI checking. Kemungkinan gagal bayar harus diperhitungkan untuk memprediksi risiko berdasarkan karakteristik nasabah. Pemantauan pembayaran kredit harus dilakukan secara real time untuk mengidentifikasi risiko lebih awal. Strategi berikutnya adalah membuat risk heat map untuk memetakan risiko utama tata kelola seperti fraud oleh manajemen dan manipulasi laporan keuangan, serta menganalisis kemungkinan atau likelihood dan dampak atau impact dari setiap risiko untuk menentukan prioritas mitigasi. Contoh, risiko fraud management termasuk high likelihood dan high impact bagi S&P Finance. Juga risiko gagal bayar MTN termasuk high likelihood dan high impact. Dengan risk heat map ini, S&P Finance dapat menentukan strategi mitigasi yang efektif berdasarkan prioritas risiko. Dan di zaman serba digital ini, penggunaan digital tool sangat penting untuk memantau risiko agar wawasan risiko lebih akurat dan komprehensif. Beberapa digital tools yang biasa dipakai oleh perusahaan besar, salah satunya adalah Bank Sinarmas, adalah SAP Governance, Risk and Compliance atau SAP GRC. SAP GRC bertugas mengelola risiko, kepatuhan, dan audit dalam satu platform. SAP GRC digunakan untuk memantau risiko operasional, keuangan, dan strategi secara real time. S&P Finance mendeteksi potensi risiko likuiditas dalam arus kas perusahaan dengan tools SAP GRC ini. Selain SAP GRC, IBM Open Pages juga dapat digunakan oleh S&P Finance. Alat digital ini digunakan untuk memantau risiko tata kelola, kepatuhan, dan keuangan. IBM Open Pages memiliki kemampuan analitik berbasis AI untuk mendeteksi pola risiko. Pelanggaran kepatuhan dalam aktivitas operasional dapat diidentifikasi oleh alat digital ini. Dampak dari mengimplementasikan strategi IRM ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan risiko di seluruh level perusahaan S&P Finance, meminimalkan potensi risiko sebelum berkembang menjadi krisis, meminimalkan potensi gagal bayar utang melalui analisis risiko yang lebih baik, dan mengurangi dampak sistemik dengan langkah mitigasi yang terkoordinasi. Fokus strategi ketiga adalah meningkatkan transparansi, karena transparansi merupakan elemen penting untuk membangun kembali kepercayaan para stakeholders. S&P Finance dapat mengimplementasikan strategi transparansi dengan melibatkan auditor independen yang kredibel dan berintegritas untuk memverifikasi laporan keuangan dan perusahaan secara berkala. Tim audit bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris di S&P Finance. Laporan kinerja keuangan dan non-keuangan secara transparan kepada kreditur, regulator, dalam hal ini OJK, dan pemangku kepentingan lainnya dilakukan secara berkala dan ini juga dilakukan oleh Bank Sinarmas. Mengadopsi standar manajemen anti penyuapan ISO 37001 untuk mencegah fraud di dalam S&P Finance juga harus dilakukan. Manajemen puncak seperti Dewan Direksi dan Dewan Komisaris perlu memahami pentingnya pencegahan penyuapan. S&P Finance dapat membuat pernyataan publik yang menegaskan zero tolerance terhadap penyuapan. Kebijakan ini dapat dijadikan standar dan tertulis yang menjelaskan prinsip-prinsip anti penyuapan, prosedur pelaporan seperti whistleblowing, tindakan disipliner terhadap pelanggaran, dan melarang pemberian atau penerimaan gratifikasi, hadiah, atau bentuk imbalan lainnya yang bertujuan untuk memengaruhi keputusan bisnis.
Dampak dari implementasi strategi transparansi ini diharapkan dapat memulihkan reputasi perusahaan dengan menunjukkan komitmen terhadap transparansi serta menghindari sanksi hukum dan regulasi akibat ketidakpatuhan. Fokus strategi terakhir adalah membangun budaya perusahaan berbasis etika. S&P Finance perlu membuat standar etika dan mengawasi kepatuhan terhadap standar etika tersebut, serta mengintegrasikan kode etik yang kuat dalam budaya organisasi untuk memastikan bahwa semua keputusan didasarkan pada nilai integritas. Membangun budaya etis ini dilakukan dengan mensosialisasikan kode etik yang menekankan pentingnya integritas dalam pengambilan keputusan, mengadakan pelatihan rutin tentang etika, tata kelola, dan manajemen risiko di seluruh level di perusahaan, dan memberikan penghargaan kepada individu atau tim yang menunjukkan kepatuhan tinggi terhadap prinsip tata kelola. Dampak dari implementasi strategi budaya etis ini diharapkan dapat mengurangi kemungkinan pelanggaran etika dan tata kelola, meningkatkan loyalitas dan kepercayaan karyawan, mengurangi risiko pelanggaran etika dan manipulasi data, serta memperkuat kepercayaan dari kreditur, investor, dan regulator. Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis kasus S&P Finance ini adalah S&P Finance menghadapi segudang pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Langkah-langkah strategis yang terintegrasi meliputi 1. Penguatan tata kelola melalui GCG, yaitu mengintegrasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam setiap proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Yang kedua adalah mengimplementasikan manajemen risiko terpadu dengan kerangka kerja ISO, yaitu mengadopsi standar internasional seperti ISO 31000 untuk memastikan identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko dilakukan secara sistematis dan menyeluruh. Ketiga, pengendalian internal yang efektif untuk mencegah fraud dan kesalahan, yaitu dengan membangun sistem pengawasan internal berbasis teknologi yang mampu mendeteksi aktivitas mencurigakan secara real-time dan memperkuat mekanisme audit. Keempat, komunikasi proaktif dengan regulator dan kreditur untuk menjaga kepercayaan, yaitu dengan membuka jalur komunikasi transparan untuk melaporkan kinerja, risiko, dan upaya mitigasi yang sedang dilakukan guna memastikan hubungan yang solid dengan pemangku kepentingan utama. Yang kelima, inovasi operasional melalui digitalisasi dan analitik data, yaitu menggunakan teknologi digital dan analitik untuk berbasis data untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis dan mendukung pengambilan keputusan berbasis fakta. Keenam, yang terakhir, adalah pembangunan budaya organisasi berbasis etika dan keberlanjutan, yaitu dengan menanamkan nilai-nilai etika dan keberlanjutan dalam budaya kerja perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang bertanggung jawab dan berorientasi jangka panjang. Demikian presentasi ini dari grup 6 kelas SCSC. Terima kasih. Tim 6 atau grup 6 ini memiliki anggota Ala Syarah Nursyifa, Diva Angelina Yoroh, Natasha Ingga Dewi, Sylvia Lukitasari, dan Windu Bulan dengan nomor induk mahasiswa dan pembagian tugas seperti tercantum di dalam slide ini.